Sebelum kita masuki materi kita, alangkah baiknya kita mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Yang kedua, menjelaskan tata cara khutbah, tabligh dan dakwah. Yang ketiga, memperagakan khutbah, tabligh dan dakwah. Masuk pada pengertian khutbah, tabligh dan dakwah. Kata khutbah atau khutbah yang artinya pidato atau ceramah yang isinya tentang keagamaan atau menyampaikan pesan dengan takwa sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang disyariatkan Islam adalah khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah sholat gerhana bulan atau khusuf dan gerhana matahari atau khusuf, khutbah pada sholat minta hujan atau istiqo, khutbah nikah, dan khutbah tak kala wukuf di Arafah. Berikutnya tabligh. Kata tabligh artinya menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah SWT kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup supaya memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Orang yang bertabligh disebut mubalik atau laki-laki dan mubalika atau perempuan. Berikutnya dakwah. Kata dakwah artinya memanggil, menyeru atau mengajak. Menurut istilah syara, dakwah adalah kegiatan bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah SWT, tentu akan meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat. B. Ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. 1. Ketentuan khutbah Jumat. Syarat khotib Jumat diantaranya yaitu memenuhi ajaran Islam, mengetahui syarat, rukun, dan sunah-sunahnya, dapat membaca hamdalah, syahadat, sholawat, Al-Quran, dan hadis dengan baik dan benar, sanggup, jelas, dan mudah dipahami ketika berbicara. Selanjutnya, orang yang sudah balik, bertakwa kepada Allah SWT, dan terakhir, orang yang dipandang terhormat, dihormati, dan disegani. Selanjutnya, syarat-syarat 2 khutbah Jumat. 1. Khotib suci dari hadas dan najis, tertutup auratnya. 2. Khutbah dilaksanakan sesudah matahari tergelincir. 3. Ketika khutbah, khotib berdiri jika mampu. 4. Khutbah diucapkan dengan suara yang keras. 5. Tertib dalam rukun-rukunnya maupun antara khutbah pertama dan kedua. Dan yang terakhir, ketika khotib khutbah, jamaah harus mendengarkan. Adapun rukun khutbah diantaranya membaca hamdalah, membaca syahadatain, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW, berwasiat takwa kepada jamaah, membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah, berdoa pada khutbah kedua. Sunnah khutbah Jumat diantaranya khotib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Khotib mengawali khutbah hendaknya dengan salam. Khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu panjang. Khotib pada saat naik mimbar hendaknya menghadap arah jamaah, menertibkan 3 rukun, membaca surat Al-Ikhlas sewaktu duduk antara 2 sisi. Berikutnya, ketentuan tabligh dan dakwah. Ketentuan atau cara berdakwah Rasulullah SAW yang harus dilaksanakan setiap muslim atau muslimah dalam melaksanakan salah satu kewajibannya yaitu berdakwah seperti A. Tabligh atau dakwah hendaknya dimulai dari diri sendiri. B. Dalam bertabligh atau berdakwah hendaknya menggunakan pola kebijaksanaan, yaitu berbicara kepada manusia menurut kadar kemampuan akal mereka. C. Dakwah dapat dilakukan bil hal, yaitu melalui perbuatan baik yang diridhoi Allah SWT agar diteladani orang lain. D. Dakwah dilaksanakan melalui ucapan lisan dan tulisan dan menggunakan metode-metode berikut ini. Salah satunya metode al-hikmah, metode al-mau'izah, dan metode mujadalah bi al-lati hiya ahsan. C. Perbedaan khutbah Jumat dan dakwah. 1. Waktu pelaksanaan.
Sudah tentunya pada khutbah Jumat, waktu pelaksanaannya adalah sesudah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur pada hari Jumat. Rentang waktu pelaksanaan terbatas, sedangkan pada dakwah, waktu pelaksanaannya dapat dilaksanakan kapan saja dan waktunya tidak terbatas. 2. Khotib Jumat dan juru dakwah atau dai. Khotib Jumat harus laki-laki, sedangkan juru dakwah selain laki-laki atau perempuan diperbolehkan. Khotib Jumat harus suci dari hadas dan najis, sedangkan dai tidak diharuskan suci dari hadas dan najis. Khotib Jumat harus duduk sebentar antara khutbah pertama dan kedua, sedangkan dalam berdakwah tidak. 3. Para pendengar khutbah Jumat. Pada khutbah Jumat biasanya terdiri dari kaum laki-laki, sedangkan para pendengar dakwah adalah untuk umum, laki-laki ataupun perempuan. 4. Ketentuan syarak dalam berkhutbah dan dakwah. Bagi seorang khatib Jumat dalam melaksanakan khutbahnya harus membaca hamdalah, syahadatain, sholawat, wasiat takwah, membaca Al-Quran dan doa. Sedangkan bagi seorang dai tidak diwajibkan. Cara menyusun teks khutbah Jumat dan dakwah. 1. Menentukan tujuan khutbah yang ingin dicapai. 2. Menentukan judul khutbah. 3. Menentukan metode dan uraian materi dari judul khutbah. Misalnya, menguraikan pengertian iman dan mukmin, menjelaskan sikap perilaku mukmin yang sempurna imannya, menjelaskan manfaat-manfaat seorang mukmin yang sempurna ibadahnya. Berikut beragam cara dakwah. Di antaranya yaitu dakwah melalui tulisan, contohnya seperti buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ayo, mari kita berdakwah.